Kita hidup di dunia yang luas, tapi pernahkah kamu berpikir tentang dunia kecil yang ada di sekitar kita? Dari kehidupan mikroba yang tak kasat mata, hingga sistem luar biasa di tubuh kita, setiap hal kecil memiliki keajaiban dan kompleksitasnya sendiri. Selamat datang di Mas Gito. Di sini, kita akan mengungkap rahasia dunia kecil yang ternyata lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Kamu mungkin berpikir bahwa semut-semut ini membawa daun-daun untuk dimakan. Tetapi kamu salah. Mereka menggunakan daun-daun tersebut untuk memberi makan kebun jamur yang dikembangkan di dalam sarang mereka. Ini adalah semut pemotong atau semut petani. Semut ini adalah salah satu petani paling awal dan paling kompeten di dunia. Mereka telah bertani selama lebih dari 50 juta tahun sebelum manusia. Semut petani menggunakan rahang tajam mereka untuk mengiris daun dengan ketepatan yang luar biasa dalam bentuk setengah lingkaran. Setelah memotong daun, mereka akan membawa potongan daun raksasa ke sarangnya. Berat daun yang mereka bawa hingga 50 kali lipat dari berat badan mereka sendiri. Itu setara dengan manusia yang mengangkut 3.000 kilogram menggunakan giginya. Setelah mereka membawa daun-daun tersebut ke dalam sarangnya, mereka mulai mengolahnya dengan membersihkan, menghancurkan, dan bahkan mencampur kotorannya ke dalam tumpukan daun-daun tersebut untuk dijadikan kompos yang akan digunakan untuk memberi makan jamur Lepidoideae yang dibudidayakan di dalam sarangnya. Dan mereka juga menggunakan jamur yang bergizi tinggi untuk memberi makan anak-anaknya. Uniknya, seperti petani, manusia yang menjaga tanamannya dari hama, semut petani juga teliti melindungi kebunnya. Mereka membersihkan kotoran, membuang jamur yang terinfeksi, dan menyingkirkan sempurna jamur lain. Semut petani juga membawa bakteri yang menghasilkan zat anti jamur untuk mencegah hama menjangkiti kebunnya. Serupa dengan petani yang menyemprotkan pestisida pada tanamannya. Ini adalah hewan termanis di dunia. Mereka adalah semut madu, juga dikenal sebagai semut gula. Semut madu adalah semut yang memiliki pekerjaan khusus. Mereka akan meminum nektar atau cairan manis sampai perutnya membengkak besar. Pada dasarnya, semut ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Bagi koloni semut, perut semut madu dapat mengembang sebesar anggur. Mereka kemudian akan bergantung di langit-langit sarang mereka. Saat koloninya membutuhkan makanan, maka mereka akan memuntahkan nektar tersebut. Semut pekerja akan mengelus antena semut madu, sehingga mereka mengeluarkan cairan yang tersimpan dari perutnya. Mereka akan membagikan makanannya ke seluruh koloni melalui mulut ke mulut. Semut madu dapat ditemukan di wilayah Australia dan bagian barat Amerika Serikat, serta Meksiko. Bagi penduduk asli Australia, semut-semut ini dijadikan sebagai sumber gula. Pasukan semut ini memakan semua yang dilewatinya. Semut tentara adalah kelompok semut pemangsa. Mereka adalah predator agresif yang dikenal sebagai penyerbu. Semut tentara akan mencari makanan secara bersamaan di area jangkauan mereka. Semua tentara adalah pemburu oportunis, yang artinya selama ada kesempatan, dia akan memangsa apa saja. Mereka memangsa berbagai macam hewan kecil, seperti serangga, reptil, dan bahkan mamalia kecil. Begitu semua tentara menemukan mangsanya, mereka akan menyerang dengan cepat, membanjiri mangsanya dengan jumlah yang sangat banyak.
lalu mulai melahapnya hidup-hidup. Video ini memperlihatkan kelompok semut tentara yang membentuk jembatan, menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menyerang sarang tawon. Mereka saling bekerja sama membentuk jembatan hidup. Di dalam koloni, juga terdapat beberapa semut tentara lain yang memiliki peran khusus, yaitu semut tentara dengan rahang yang besar, yang bertugas sebagai penjaga dan pertahanan. Mereka memiliki peran untuk melindungi ratu dan telur, serta mempertahankan koloni dari serangan luar. Inilah tingkat tertinggi dalam kasta dunia semut. Meskipun begitu, dia tidak memiliki kuasa untuk memerintah. Walaupun kebutuhan makanan ratu semut selalu disediakan oleh koloninya, tugas utama ratu semut adalah untuk bertelur dan menetaskan telur sebanyak mungkin agar terbentuk koloni baru. Dia bahkan dijuluki sebagai mesin penetas telur karena bisa menetaskan ribuan telur setiap harinya dan jutaan telur semasa hidupnya. Ratu semut dapat mencapai usia 10 hingga 30 tahun. Jika ratu semut mati, maka koloninya juga akan mati. Kenapa? Karena ratu semut adalah satu-satunya semut dalam koloni yang bisa menetaskan telur. Ketika ratu semut mati, maka tidak ada semut baru dalam koloni. Sisa koloni hanya akan bertahan beberapa minggu sebelum semua anggota koloni benar-benar musnah. Biasanya dalam satu koloni semut hanya ada 100 semut. Nyatanya ada beberapa koloni yang memiliki 2-300 semut, namun ada pula koloni yang tidak memiliki ratu, yaitu jenis semut predator seperti spesies Dinoponera. Semut yang tidak memiliki ratu ini biasanya memiliki semut bekerja betina yang bisa bertelur di dalam koloninya. Semut kecil ini berpotensi menguasai dunia semut. Mereka adalah semut dengan jumlah terbanyak yang tersebar ke seluruh dunia. Walaupun memiliki ukuran hanya 2-3 mm. Mereka adalah penguasa kerajaan semut terbesar yang pernah ada. Mereka adalah Limpitema humail atau semut Argentina dengan warna coklat muda hingga coklat tua. Kamu pasti pernah melihat semut ini di rumahmu. Semut kecil ini memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu jumlah. Jika semut pada umumnya memiliki satu ratu dalam satu koloni, semut Argentina memiliki satu ratu untuk setiap 120 semut bekerja dan dapat bertelur 60 butir setiap harinya. Inilah rahasia mengapa jumlah semut Argentina begitu banyak. Setiap ratu yang keluar dari koloninya akan membentuk koloni kecil, namun masih tetap terhubung dengan koloni utama, sehingga membentuk superkoloni. Superkoloni terdiri dari banyak koloni semut terpisah yang bekerja bersama. Hingga akhirnya, semut Argentina terbawa oleh kapel dan tersebar ke seluruh dunia. Mereka membentuk jaringan di setiap benua yang disebut megakoloni. Ini membuat mereka menjadi masyarakat terbesar di dunia, lebih daripada manusia. Perilaku superkoloni ini adalah alasan utama mengapa mereka menjadi hama yang sangat mematikan. Contohnya di California, semut Argentina menyerang semut asli, termasuk spesies semut yang lebih besar, yaitu semut kayu California. Semut Argentina akan terus bergerak dan mencari makanan baru, termasuk sisa-sisa makanan di mejamu. Semut yang bisa mengatasi megakolonia, semut Argentina, adalah musuh lamanya di negeri asalnya, yaitu semut api. Ini adalah semut terkuat di dunia. Mereka adalah semut paling berbahaya di dunia menurut Guinness World Record. Dia disebut sebagai semut bodoh atau nama ilmiahnya Memersia. Walaupun hanya memiliki panjang tubuh 15-40 mm,
Mereka terkenal agresif dan memiliki rahang yang kuat. Meskipun begitu, yang menakutkan dari semut ini adalah sengatannya. Semut bulldog akan memegang korbannya dengan rahangnya, lalu menusukkan sengatannya. Sengatan inilah yang dapat menimbulkan syok anafilaksi, yaitu reaksi alergi pada tubuh korbannya. Jika tidak segera ditangani, sengatan semut ini cukup untuk menewaskan orang dewasa dalam waktu 15 menit. 90% spesies dari semut bulldog dapat ditemukan di Australia, dan sisanya berada di Kaledonia Baru. Semut yang memiliki warna seperti tawon ini biasanya ditemukan di padang semak. Mereka memakan serangga kecil serta cairan manis dan lengket yang biasanya terdapat pada daun, biji buah, jamur getah, atau nektar. Ini adalah ribuan semut api yang sedang menyelamatkan diri. Mereka melakukan ini sebagai mekanisme pertahanan saat air masuk ke sarangnya. Selama banjir atau musim hujan, semut api mulai mengevakuasi bayi-bayi dari koloni yang merupakan larva dan kepompong ke permukaan. Mereka akan mulai bersatu dan membentuk rakit hidup. Tubuh bagian luar semut api anti-air dan memiliki tekstur yang kasar, sehingga dapat menjebak gelembung udara. Oleh karena itu, jika tubuh semut api saat yang bercengkraman dalam jumlah yang besar, mereka dapat membuat pondasi tahan air dan mengapung di atas air. Setelah rakit terbentuk, mereka siap untuk berlayar kemanapun air membawa mereka. Kemampuan ini memungkinkannya untuk menyebar ke seluruh dunia dari habitat asli mereka di Amerika Selatan, di sepanjang tepi Sungai Rakit. Hidup semut api ini dapat bertahan lebih dari 2 minggu, hingga semut api tiba di tempat yang aman dengan selamat. Ulat kecil ini menyamar menjadi ratu semut dan menghabisi satu koloni. Ini adalah larva ulat dari kupu-kupu Meculinea, atau biasa dikenal sebagai kupu-kupu biru besar dari Inggris. Semut telah mengembangkan serangkaian sinyal kompleks untuk membedakan mana penyusup dan mana penghuni. Namun larva kupu-kupu biru besar bukan hanya berhasil meniru sinyal semut bekerja, tetapi berhasil meniru sinyal dari sang ratu semut. Awalnya ulat ini akan mengeluarkan madu dari kelenjar di tubuhnya untuk memancing semut bekerja. Mendekatinya, kemudian ulat tersebut akan mengeluarkan sinyal mirip seperti suara tanda bahaya dari sang ratu semut. Semut pekerja pun akan segera membawa ular tersebut masuk ke dalam sarangnya. Semut pekerja mengira telah menolong sang ratu dari bahaya. Dari sinilah misi rahasia ulat akan dimulai. Larva kupu biru besar akan meyakinkan satu koloni bahwa dialah ratu mereka. Para semut tidak akan curiga dan akan melindunginya, sebab mereka sudah menganggap ulat tersebut sebagai ratunya. Ulat akan mencari tempat penyimpanan telur-telur semut dan akan memakan telur-telur semut sepuasnya tanpa takut. Dengan semut dalam koloni itu selama 6 bulan, ulat ini akan memakan semua telur di dalam sarang sampai habis, tak tersisa. Hingga pada akhirnya, semut-semut tidak lagi bisa meregenerasi koloninya. Dan punahlah satu koloni. Sementara ulat tersebut akan membesar dan berubah menjadi kepompong sampai nantinya di musim semi.
Dia akan keluar dari sarang semut sebagai kupu-kupu biru yang cantik. Ternyata, semakin kecil kita melihat, semakin besar keajaiban yang kita temukan. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang sering luput dari perhatian kita, tapi memiliki peran besar dalam kehidupan. Kalau kamu suka eksplorasi dunia kecil yang kompleks ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti perjalanan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan terus eksplorasi.